Di mana pemimpin kita lihat sekarang ini Pak, di mana-mana korupsi Pak. Nah, beri saya kami nasihat Pak, anak-anak muda sekarang, bagaimana kami meyakinkan masyarakat itu untuk memilih pemimpin yang kredibel. Kamal, kita bisa belajar dari pengalaman bangsa-bangsa kita di masa lalu. Misalnya di Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Untuk mencapai tujuan pemimpin itu, seorang pemimpin harus punya visi misi, personalia dan strategi gitu. Yang ketiga, kau pilih direktur keuangan yang tidak jujur, ya bangkrut perusahaan kamu. Negara juga kayak gitu. Bang Rizal, ini sudah ada audiens kita dari Malaysia, Bang Mansur. Namanya Kamalkan Al-Gayoni. Beliau ingin berinteraksi dengan Bang Rizal. Ya, silakan Bang Kamal. Oke, terima kasih banyak atas waktunya moderator, dan saya sangat senang sekali bisa langsung berinteraksi dengan Pak Rizal Ramli, salah satu tokoh yang saya kagumi dan selalu saya ikutin Twitternya juga gitu. Tokoh bangsa. Gini Pak, perkenalkan nama saya Kamal, Pak Kamaluddin. Saat ini saya bekerja di Kuala Lumpur, Pak. Aslinya dari Aceh, Pak. Di Aceh susah pekerjaan, Pak, makanya saya lari ke KL, Pak. Jadi begini, Pak, saya menanggapin dari segi politik yang Bapak paparkan tadi mengenai pemimpin, Pak. Di mana pemimpin kita lihat sekarang ini Pak, di mana-mana korupsi, Pak. Nah, beri saya kami nasihat Pak, anak-anak muda sekarang, bagaimana kami meyakinkan masyarakat itu untuk memilih pemimpin yang kredibel, tanpa yang ada istilahnya ada orang di belakang yang mendukung dia dari segi finansial, yang tidak yang tentu ada kemauannya setelah pemimpinnya terpilih gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Sebetulnya Kamal, kita bisa belajar dari pengalaman bangsa-bangsa kita di masa lalu. Misalnya di Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia itu man of character. Ada Bung Hatta, ada Syahrir, ada Natsir. Di Malaysia pun ada tokoh-tokoh ya kan yang karakternya kuat, visinya jelas. Di Singapura ada Lee Kuan Yew dan kawan-kawan. Ya kan? Mereka semuanya pada zaman itu memiliki feature-nya nyaris sama. Satu, karakternya kuat. Yang kedua, sense of mission-nya jelas, bikin merdeka Malaysia, bikin merdeka Singapura, Indonesia, bikin makmur rakyatnya, mengejar ketimpangan dari barat. Nah, yang ketiga, mereka memiliki apa yang disebut sebagai operational leadership, kemampuan kepemimpinan lapangan, operasional, bukan hanya bagus di konsep. Nah, tetapi sejak 20 tahun terakhir masuklah faktor uang ini yang merusak semuanya. Di Indonesia, pemimpin-pemimpinnya pada dasarnya seperti saya ceritakan tadi, di backing sama cukong-cukong. Cukong dulu yang milih siapa yang pantas jadi gubernur atau presiden. Baru habis itu dia bantu. Dia biayain survei, dia biayain buzzer, influencer untuk ngangkat calon yang dia udah pilih ini. Nah, in a way itu juga di Malaysia, kebanyakan tokoh-tokoh Malaysia saya teman dekat ya, karena Menteri Mahathir saya pernah lama sekali dulu kenal beliau ya. Waktu itu cerita dikit nih, waktu Presiden Gus Dur ya panggil saya, Rizal, saya maunya presiden setelah saya SBY, kamu jadi wakil presidennya, tapi kamu bantu memperkenalkan SBY ke dunia internasional. Pada waktu itu belum terlalu terkenal ya. Saya adakan makan malam di Borobudur, 100 diplomat, analis, bankir asing buat memperkenalkan SBY. Kemudian saya telepon Pak Mahathir. SBY belum pernah ketemu Mahathir, dia kagum sama Mahathir. Ya, saya telepon Pak Mahathir, Pak Mahathir saya mau datang ke itu kantor Perdana Menteri. Pengen makan siang supaya kita ngobrol, supaya kita belajar.
Nah, kita ngobrol lebih dari 2 jam lebih, supaya saya ingin Pak SBY belajar bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia, karena di Malaysia kesejahteraan rakyat 3 kali dibandingkan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana membantu pribumi secara elegan. Ya, nah, saya rasa Malaysia pun hari ini sedang ada political struggle, ya, masih menentukan format yang benar. Indonesia pun masih mencari identitas, karena pemimpin-pemimpin yang modalnya hanya pencitraan ini ternyata nggak bisa apa-apa. Ya, modalnya hanya pencitraan, campaign, ya kan, senyum-senyum, modal salaman doang, tapi visi nggak punya, karakter tidak punya, operasional-ship tidak ada. Nah, padahal kalau krisis kita memerlukan justru orang-orang besar supaya kita keluar dari krisis, bukan orang-orang kerdil, orang-orang berpikiran sempit untuk bawa keluar dari krisis. Nah, mudah-mudahan di Indonesia ada gerakan untuk menghapuskan threshold, ya, atau ambang batas untuk jadi pemimpin. Mau jadi bupati, gubernur, presiden, itu ada threshold, dan ternyata ini alat untuk bertahannya sistem percukongan ini yang merugikan. Ini lagi digempur, mudah-mudahan akan jadi nol, sehingga siapapun bisa jadi pemimpin asal diuji dan dipilih oleh rakyat, bukan oleh para cukong dan pendukung Indonesia. Terima kasih kawan. Ada sedikit lagi Pak, saya sering saya sering catat dari perkataan Bapak begini, untuk mencapai tujuan pemimpin itu seorang pemimpin harus punya visi misi, personalia dan strategi gitu. Saya lihat di TV One. Itu kira-kira Pak bisa di-share ke kami lebih sedikit penjelasannya bagaimana Pak? Ini kadang-kadang pemimpin waktu kampanye dia beri janji-janji yang dia sendiri mungkin tahu nggak bisa dilaksanakan, tapi dia mau bikin seneng rakyat, ya kan. Misalnya Presiden Celuri pidato, kalau saya jadi presiden nanti import saya kurangi supaya nolong petani Indonesia begini begitu gitu. Nah, visi itu kan bagus, rakyat seneng milih beliau. Tetapi pada saat dia setelah dilantik jadi presiden, dia pilih menteri raja import. Karena di Indonesia setiap kali ada import itu ada komisinya. Ya, misalnya import beras bisa untung $10 per ton, untung bawang putih itu bisa 19 triliun untungnya. Dia pilih menteri yang memang raja import. Akibatnya apa? Petani selama 5 tahun yang pertama itu sangat dirugikan. Petani garam nggak bisa jual garamnya kan terlalu banyak garam import. Petani gula nggak bisa jual gulanya, jadi air aja karena banyak sekali import gula berlebihan dan seterusnya. Nah, jadi pemimpin yang hebat antara visi, strategi, dan personalia itu konsisten. Misalnya visinya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, strateginya dengan mengurangi import, dengan membantu petani dalam negeri. Personalianya dia harus cari orang yang passionnya, yang jiwanya kayak begini, simpati sama petani di dalam negeri, nggak mau import. Nah, kelemahan terbesar Pak Jokowi selama memimpin, dia visinya, pidatonya hebat-hebat, mau begini, mau begitu, strateginya sebaliknya. Nah, waktu dia pilih personalia ini motifnya berbeda. Motifnya mau import sebanyak mungkin supaya dia dapat komisi sebesar mungkin. Akibatnya ini yang terjadi hari ini Indonesia, ya kan, ambyar, istilahnya kacau. Ambyar. Nah, jadi siapapun pemimpinnya, ya, Dato' Anwar Ibrahim teman saya, kalau saya Kuala Lumpur ketemu dia ke Jakarta juga suka ketemu, ya kan. Diperlukan konsistensi antara visi, strategi, dan personal. Sama juga kamu pemimpin perusahaan, kamu kan pengen sukses, berhasil, outputnya, ya, pilih personalia, pilih
direktur teknik yang benar-benar ngerti. Cari direktur marketing yang benar-benar hebat, bisa naikin. Cari direktur keuangan yang jujur, supaya keuangan bagus. Tapi kalau kamu pidato mau gedein perusahaan kamu, persis milih direksi, kamu pilih direktur teknologi yang nggak ngerti teknologi. Ya kan? Kemudian kamu pilih direktur marketing yang jualan, belum pernah punya track record ngejual apapun, kecuali ngejual omongan gitu. Ya kan? Yang ketiga, kau pilih direktur keuangan yang tidak jujur. Ya bangkrut perusahaan kamu. Negara juga kayak gitu. Harus ada konsistensi antara visi, strategi, dan personalia. Terima kasih kamu.